kerajaan Ayutthaya ini hancur diserang oleh Burma. Kotanya dibakar, harta karunnya dijarah, manuskrip-manuskrip pentingnya juga pada lenyap. Semua hal yang berkaitan dengan identitas Thailand pada saat itu dihancurkan. Hampir semua negara di Asia Tenggara itu udah pernah dijajah. Kita juga sama-sama tahu nih, kalau kekayaan alam di Asia Tenggara itu jadi sasaran empuk buat para negara Eropa ngejajah datang ke negara-negara di Asia Tenggara. Tapi ada satu negara yang beda nih. Bukan yang ngelawan penjajah, justru penjajahnya diajak kerjasama. Dan itu yang bikin dia lolos jadi salah satu dari sekian kecil negara yang tidak dijajah. Emang ada ya? Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Aduh, aku seneng banget akhirnya aku bisa ketemu sama teman-teman semua lagi, bisa bikin video lagi, alhamdulillah. Sebelum lanjut nonton videonya, yang belum subscribe boleh dong di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Kalau kita ngomongin soal negara-negara yang ada di Asia Tenggara, pasti yang kebayang tuh negara-negara yang dijajah habis-habisan sama negara Eropa. Kayak Inggris pernah ngejajah India, Pakistan, Bangladesh, Myanmar. Terus juga Belanda yang pernah ngejajah negara kita, negara Indonesia. Terus ada negara Prancis yang juga ngejajah Vietnam, Kamboja, Laos. Tapi tunggu dulu nih. Di tengah semua kekacauan penjajahan pada saat itu, ada satu negara yang justru bisa survive dan bikin negaranya tuh tidak dijajah. Seperti yang aku bilang di awal, negara ini tuh bukannya dijajah, malah mereka ngajak penjajahnya kerjasama. Bukannya negara ini tunduk, dia malah negosiasi nih sama penjajahnya. Jadi kayak bisa dibilang negara ini tuh, kami tuh bukan jajahan, kita tuh partneran. Pasti udah ada yang tahu nih dari negara mana. Iya, betul, ini negara Thailand. Kayak kita sama-sama tahu kalau Thailand ini adalah salah satu dari sekian kecil negara yang berhasil tidak dijajah oleh negara Eropa. Supaya kita makin tahu nih, kenapa sih Thailand tuh kok bisa gitu ngelawan mereka supaya negaranya tuh nggak dijajah. Jadi tanpa berlama-lama, ini dia pembahasannya. Jadi guys, awalnya pada abad ke-13 berdirilah sebuah kerajaan Sukhothai di Thailand Utara. Raja pertamanya tuh namanya Raja Ram Kam Haeng. Apa tuh dibacanya? Aku kurang bisa nih nyebutinnya. Raja ini dikenal sebagai raja yang bijaksana dan bikin kerajaannya tuh jadi negara yang makmur. Dia juga bikin aksara Thailand dan dipakai sampai sekarang. Di zamannya ya, kerajaan Sukhothai itu bisa dibilang pusat budaya dan agama Hindu di sana, dan juga politik yang cukup kuat pada saat itu. Tapi sayang banget guys, jadi semenjak Raja Ram Kam Haeng ini meninggal, penerusnya tuh nggak sekuat dia guys, sayang banget. Perlahan-lahan jadinya kerajaan Sukhothai itu udah mulai melemah, padahal sebelumnya tuh kerajaannya tuh keren banget. Dan di saat yang sama, di saat kerajaan Sukhothai ini mulai melemah, muncullah sebuah kerajaan yang namanya Kerajaan Ayutthaya. Yang mana posisinya pada saat itu kerajaan Ayutthaya ini lebih kuat daripada kerajaan Sukhothai yang sudah mulai melemah. Nah lalu sekitar abad ke-15 kerajaan Ayutthaya ini udah mulai mengambil alih nih. Udah mulai mengambil alih kerajaan Sukhothai. Tapi Sukhothai ini bukannya hilang ya, cuman jadi masuk ke wilayahnya Ayutthaya aja. Jadi gitu guys, awalnya tuh ada kerajaan namanya Sukhothai. Kerajaannya tuh keren banget guys, tapi setelah rajanya meninggal, akhirnya kerajaan Sukhothai ini melemah, muncullah kerajaan baru namanya Ayutthaya. Kerajaan yang kekuatannya itu lebih besar, yang pada akhirnya mulai mengambil alih kerajaan Sukhothai. Nah, sampai situ dulu. Jadi bisa dibilang Sukhothai itu kerajaan pertama di Thailand, yang awalnya ngebentuk identitas Thailand. Tapi karena keadaannya pada saat itu semakin lemah, makanya kerajaan Ayutthaya mengambil alih dan menjadikan Sukhothai ini bagian dari kerajaan Ayutthaya.
Kayak yang tadi aku bilang, semenjak kerajaan Sukhothai ini udah mulai melempem dan digantikan dengan kekuatan kerajaan Ayutthaya yang pada saat itu didirikan tahun 1350 oleh Raja Uttong. Bisa dibilang pada saat itu letaknya tuh cukup strategis banget gitu. Kayak ada di antara sungai-sungai besar, yang mana itu bisa jadi jalur perdagangan, dan juga gampang buat jadi ngatur pertahanan. Kenapa Ayutthaya ini bisa dibilang keren banget pada saat itu? Karena bisa dibilang kerajaan Ayutthaya pada saat itu jadi pusat perdagangan terbesar di Thailand. Dan dia tuh bikin kerjasama perdagangan nih sama beberapa negara, kayak sama Cina, sama Arab, dan bahkan sama negara yang pada saat itu notabene mereka adalah para penjajah, kayak Portugis, Perancis, Belanda, dan Inggris. Pada saat itu kerajaan Ayutthaya ini berhasil bikin bangunan-bangunan yang megah, kece banget lah pada saat itu. Kuil-kuilnya juga cakep-cakep, dan arsitekturnya dibikin dari percampuran budaya-budaya yang ada di Thailand pada saat itu. Nah, terus gimana nih keadaan kehidupan di kerajaan Ayutthaya? Pada saat itu, raja adalah seseorang yang dianggap kedudukannya tuh paling tinggi dan paling suci, kayak semacam dewa di bumi. Dan pada saat itu agama Buddha tuh bener-bener berkembang banget guys. Budaya dan seni pada saat itu juga ya ikut-ikutan berkembang lah. Jadi bisa dibilang pada masa kerajaan Ayutthaya ini adalah masa keemasannya negara Thailand. Tapi guys, sayang banget, di tahun 1767 kerajaan Ayutthaya ini hancur diserang oleh Burma. Kotanya dibakar, harta karunnya dijarah, manuskrip-manuskrip pentingnya juga pada lenyap. Semua hal yang berkaitan dengan identitas Thailand pada saat itu dihancurkan. Jadi bisa dibilang ketika Burma menghancurkan Ayutthaya tuh kayak akhir dari Thailand gitu pada saat itu. Nah, setelah Ayutthaya ini hancur, bisa dibilang agak chaos ya pada saat itu. Nah, muncullah seorang jenderal hebat guys pada saat itu, namanya Chao Phraya Chakri, yang akhirnya jadi Raja Rama pertama nih. Dan dia mutusin buat mindahin ibu kota ke Bangkok di tahun 1780. Nah, pertanyaannya kenapa harus pilih Bangkok sebagai ibu kota baru? Karena bisa dibilang tempatnya itu cukup strategis, dekat sama sungai Chao Phraya, dan lebih gampang dibentengin dan dibuat jalur air nih. Karena dulu tuh Bangkok tuh banyak kanal, bisa dibilang Venesia dari timur gitu. Nah, setelah Bangkok ini dijadikan ibu kota, apa yang terjadi? Mulailah dibangun lagi pusat pemerintahan yang baru, kuil-kuil, dan dibangun istana kayak Grand Palace dan Wat Phra Kaew. Semakin kesini, semakin bertambah tahun, Bangkok ini jadi semakin modern guys pada saat itu. Apalagi di tangan Raja Rama keempat dan kelima, Bangkok ini mulai membuka pintunya ke ranah internasional. Reformasi di mana-mana, kayak pendidikan, hukum, dan transportasi di sana tuh bisa dibilang maju banget pada saat itu. Dan sekarang seperti yang kita lihat, Bangkok tuh udah jadi kota yang gede banget. Dan buat kalian yang penasaran, kenapa kok namanya jadi Thailand? Ya, karena kan sebelumnya namanya itu Kerajaan Ayutthaya. Terus kenapa dirubah jadi Thailand? Karena Thailand tuh secara harfiah bisa dibilang tuh tanah kebebasan lah. Kayak Thai artinya itu kemenangan atau kebebasan, dan land itu adalah pulau ataupun tempat atau negara. Nama Thailand tuh mencerminkan jiwa nasionalisme dan kebanggaan terhadap kemerdekaan negaranya, terutama karena Thailand ini adalah salah satu negara yang berhasil bebas dari kolonialisme penjajahan. Nah, ini nih yang bakal kita bahas di segmen berikutnya. Kita tarik mundur dulu nih sedikit ke tahun 1800. Pada saat itu kan bisa dibilang Asia ini lagi gencar-gencarnya dijajah kan sama Eropa, termasuk negara kita yang berapa ratus tahun tuh dijajah sama Belanda. Begitupun terjadi di negara-negara Asia yang lainnya. Kayak contoh Inggris sudah mulai nguasain India, Malaysia, terus Perancis sudah mulai nguasain Vietnam, Kamboja, Laos, dan Thailand yang dulu tuh disebutnya bukan Thailand ya, dulu tuh namanya Siam. Jadi posisi Thailand ini tuh ada di tengah-tengah nih guys.
Di sini Prancis yang lagi ngejajah negara-negara Asia yang lain, di sini Inggris yang lagi ngejajah juga. Nah, Siam itu ada di tengah-tengah nih guys. Jadi bisa dibilang tuh, posisinya tuh strategis banget gitu, empuk banget jadi sasaran penjajahan dari ya kedua negara yang ada di sebelah-sebelahnya nih. Tapi kok bisa malah bebas dan nggak dijajah sama mereka? Ternyata guys, kenapa mereka bisa terbebas dari penjajahan? Karena mereka tuh punya raja yang pintar-pintar dan cerdas-cerdas pada saat itu. Punya raja-raja yang paham dan bisa baca keadaan. Kayak mereka tuh sadar nih kalau negara-negara Eropa ini bisa datang dan mengambil tanah mereka. Kalau mereka ngelawan, justru itu tuh kurang tepat gitu. Nah, makanya mereka mensiasati untuk kerjasama aja nih lewat jalur diplomatis. Kayak daripada dijajah, ini kita kerjasama aja gitu. Jadi pada saat itu, strategi yang digunakan oleh raja-raja di Siam ini yaitu dengan membuka jalur perdagangan. Mereka juga mengirim utusan dari Thailand ke Eropa supaya bisa lebih kenal dan paham budaya Eropa gitu. Bahkan mereka juga mengundang penasihat dari Eropa untuk membantu reformasi negaranya supaya lebih kelihatan modern, jadi terkesan gak perlu dijajah gitu. Terus Thailand juga main dua kaki nih antara Inggris dan juga Prancis. Karena pada saat itu ketika dua negara ini sedang ngincer wilayah terdekat yang mepet-mepet sama Thailand nih, kayak Inggris tuh ngincer banget wilayah yang sekarang jadi Malaysia. Terus Prancis juga waktu itu ngincer banget negara yang sekarang jadi Vietnam sama Kamboja. Jadi di situ Thailand tuh ngambil garis tengahnya aja gitu, simpelnya. Kayak daripada jadi korban rebutan, mending kayak main cerdas aja gitu. Jadi Thailand memilih untuk kerja sama-sama dua-duanya, tapi dengan syarat kedaulatan Thailand itu tidak diganggu sama sekali. Makanya pada saat itu Thailand ngasih sedikit wilayahnya ke kedua negara ini nih, supaya mereka bisa tetap merdeka. Kayak nggak apa-apa lah, kasih aja itu wilayah sedikit daripada negara kita jadi hancur dan dijajah sama mereka. Jadinya Laos dan Kamboja itu diserahin ke Prancis, sementara bagian selatan yang sekarang jadi Malaysia itu diserahin ke Inggris. Tapi pusat kerajaan di kerajaan Siam ataupun di Thailand ini jadi tetap aman guys. Kayak pinter banget gitu ngambil jalan tengahnya. Dan gak cuma karena itu aja guys, mereka tuh terbebas dari penjajahan. Mereka juga punya perjanjian-perjanjian cerdik nih, yang bikin negaranya tuh jadi susah buat dijajah. Kayak keren banget gitu ya. Contohnya ya, di perjanjian Treaty of Amity and Commerce di tahun 1833 sama Amerika Serikat. Bahkan itu jadi salah satu perjanjian tertua yang masih berlaku sampai sekarang. Terus ada perjanjian Bowring di tahun 1855. Kayak Thailand tuh ngasih hak dagang ke Inggris, tapi Thailand juga minta negaranya tuh dihormati, jadi jangan diganggu. Kayak oke nih, gue kasih apa yang lo mau, tapi tetap hargai negara gue ya, jangan diganggu. Kayak bisa dibilang ini tuh strategi supaya Thailand tuh tetap untung, tapi dengan tidak diganggu. Alasan yang lain yaitu Thailand juga mengirim banyak utusan ke Eropa guys. Pada saat itu, ketika negara-negara tetangga Thailand ini tuh malah justru menutup diri, Thailand ini justru ngambil langkah di mana dia tuh ngirim delegasi-delegasi mudanya untuk pergi ke Eropa. Dan udah pasti tuh buat belajar guys. Contohnya ya, kayak Raja Chulalongkorn, Rama kelima, dia ngirim anak-anaknya ke Inggris dan ke Rusia. Tujuannya, jadi ketika mereka udah balik nih ke negaranya, mereka tuh bisa bantu memodernisasi negara Thailand mereka. Kayak mereka bikin sekolah, bikin rumah sakit, bikin kekuatan militer. Kayak kesannya tuh barat banget nih Thailand. Jadi kayak mau ngeliatin ke negara-negara Eropa kayak, gua udah barat banget nih, jadi nggak perlu lo jajah juga gitu. Dan alasan yang lainnya juga, ini lucu banget sih, karena kan bisa dibilang kalau penjajah datang ke suatu negara buat ngejajah, ya orang-orang situlah yang disuruh kerja. Tapi Thailand malah kebalikannya guys, justru dia manggil orang-orang Eropa itu buat datang buat kerja sama mereka. Kayak Thailand manggil ahli hukum dari Belgia, terus memanggil insinyur dari Inggris, terus manggil dokter dari Amerika Serikat, yang mana mereka tuh dipekerjakan oleh Thailand. Kebalikan banget nih sama negara Asia pada umumnya. Dan mereka tuh jadi ngebantu buat ngebikin sistem nih di Thailand. Kayak bikin sistem hukum, mereka juga bikin kereta api, bikin sistem pendidikan. Tapi semua tuh tetap dikontrol oleh kerajaan. Kayak bisa dibilang kita pinjam ilmunya ya, tapi kita tuh pegang kendali nih. Dan fun fact-nya guys, ternyata Thailand tuh pernah ikut Perang Dunia Pertama dan justru dia ada di pihak yang menang.
Ini jarang banget sih dibahas. Jadi pas tahun 1917, Thailand itu sempat gabung ke sekutu nih guys. Kayak ke Inggris, Perancis, Amerika Serikat dalam Perang Dunia Pertama. Mereka itu kirim tentara, ya meskipun jumlahnya nggak banyak sih. Dan hasil dari keikutsertaannya gabung dalam sekutu, dia tuh dapat keuntungan nih. Keuntungannya itu jadi ikut duduk di Versailles Peace Conference dan bareng sama para pemenangnya, dan dapat pengakuan dari dunia sebagai negara yang merdeka. Dan bahkan Thailand juga dapat hak milik tanah diplomatik di Eropa. Kayak bayangin aja gitu, negara kecil yang ada di Asia Tenggara tapi bisa duduk sejajar sama negara-negara di Eropa. Itu tuh keren banget sih. Dan saking pengen nunjukin nih kalau Thailand itu bukan negara yang pantas untuk dijajah, Raja Rama kelima pada saat itu pernah nih diceritakan datang ke Eropa naik kereta milik Thailand sendiri. Mereka ketemu sama raja-raja Eropa dan bikin kesan kalau Thailand itu negara beradab, bukan negeri yang liar. Jadi kesimpulannya, Thailand ini bisa dibilang bukan cuma beruntung ya bisa bebas dari kolonialisme, tapi juga dia pinter nih manfaatin keadaan supaya tetap mempertahankan kemerdekaannya. Ya itu kayak yang tadi aku bilang tadi, mereka bikin diplomasi pintar, bikin reformasi dari dalam, kayak ngajak ilusi kerjasama padahal kendalinya masih di tangan mereka. Itu tuh keren banget sih. Itulah kenapa Thailand tuh bisa dibilang negara yang unik banget di Asia Tenggara karena cerita di masa lalunya. Kayak bisa dibilang salah satunya dari sebagian kecil negara yang tetap merdeka di zaman kolonialisme dan mereka tetap punya jati diri sendiri. Oke, sekarang kita bahas kenapa Thailand ini bisa jadi negara modern nih. Padahal kan sebelumnya tuh kayak kerajaan-kerajaan gitu kan. Kayak pertama ada kerajaan Sukhothai, kayak bisa dibilang fokusnya tuh masih di agama banget nih, di agama Buddha. Terus budaya lokal dan perdagangan. Terus ketika kerajaan Sukhothai ini udah mulai runtuh, digantikan dengan kerajaan Ayutthaya. Yang mana di zaman kerajaan Ayutthaya ini, Thailand ini bisa dibilang mencapai kemasannya lah. Bahkan sampai udah mulai dikenal di kancah internasional. Dan di sini juga Thailand udah mulai bisa kerja sama dagang sama negara-negara Eropa dan itu tuh keren banget. Dan setelah kerajaan Ayutthaya hancur, muncullah dinasti Chakri dan ada ibu kota baru yang namanya ibu kota Bangkok. Seiring berjalannya waktu dengan banyak perubahan dan reformasi serta peningkatan yang dilakukan oleh Thailand, ini tuh semakin bikin Thailand tuh jadi jauh lebih maju dan lebih modern. Dan kayak yang tadi aku bilang, kalau Thailand ini sempat gabung sama sekutu di Perang Dunia Pertama, tapi di Perang Dunia Kedua Thailand ini sempat terpaksa buat gabung sama Jepang nih. Ya meskipun gak sepenuhnya nurut sih emang. Jadi setelah Jepang kalah nih ketika Nagasaki dan Hiroshima itu dibom, Thailand ini buru-buru memperbaiki hubungan baik dengan negara-negara Eropa lagi. Dan ada perpindahan monarki nih. Jadi di tahun 1932 ada revolusi damai guys. Sistem pemerintahan di Thailand ini berubah nih guys. Jadi dari raja absolut ke monarki konstitusional kayak Inggris gitu. Kayak raja itu tetap dianggap penting, tapi udah nggak mutlak ngatur negara. Kayak udah mulai ada parlemen dan ada perdana menteri. Dan setelah Perang Dunia Kedua, Thailand ini mulai bangun ekonomi gila-gilaan dan besar-besaran banget guys. Meskipun sempat ada era kediktatoran militer, tapi ekonomi mereka tuh selalu tetap tumbuh. Apalagi tahun 1960 sampai 1680. Thailand ini makin terbuka nih ke dunia luar. Kayak investasi asing mulai masuk, pabrik-pabrik mulai bermunculan, kota-kota mulai berkembang pesat, dan terutama di Bangkok guys. Dan Thailand masa kini dari tahun 1990 sampai sekarang itu tuh semakin modern dan itu tuh bisa kita lihat sendiri sekarang. Jadi bisa dibilang kenapa Thailand tuh bisa jadi modern banget, itu tuh nggak gampang. Mereka tuh melalui proses yang cukup panjang. Mereka dipimpin sama raja-raja yang cerdas, berani melakukan reformasi besar-besaran, dan terus berkembang jadi negara industri dan pusat pariwisata. Tapi ya tetap ya di setiap negara itu pasti punya masa internal mereka sendiri lah. Karena Thailand ini terkenal banget nih sama negara yang sering banget dikudeta. Sejak 1932 bahkan terhitung udah kurang lebih 13 kali peristiwa kudeta di Thailand. Dan pada saat itu militer juga punya pengaruh yang gede banget nih buat pemerintahan. Waktu itu juga monarki itu sakral tapi kontroversial banget. Kayak Raja Thailand tuh
itu sangat dihormati. Tapi hukum lese majeste itu membuat siapapun yang mengkritik raja itu tuh jadi hukum. Dan bahkan isu-isu sensitifnya tuh masih ada sampai sekarang. Kayak anak-anak muda yang menuntut reformasi karena udah geram sama monarki-monarki ini. Dan masih banyak banget permasalahan-permasalahan internal di Thailand yang udah cukup terkenal lah. Jadi itu guys, sejarah dari negara Thailand ini. Negara yang tadinya berbentuk kerajaan dan sekarang jadi negara pemerintahan. Dan untuk menuju ke sana, Thailand ini udah sangat melalui proses yang sangat panjang. Ya, seperti yang tadi udah aku ceritain dari awal ya, kalian boleh simak lagi. Gimana nih menurut kalian? Atau nanti kapan-kapan boleh deh ya kita bahas sisi gelap dari Thailand yang mungkin banyak orang belum tahu. Mungkin di video selanjutnya gimana menurut kamu? Coba boleh komen di bawah. Jadi itu guys, sejarah dari negara Thailand, banyak banget ya pelajaran yang bisa kita ambil karena sebenarnya sejarah itu bisa ngajarin kita banyak hal. Dan kalau misalkan ada yang salah ataupun keliru nih dari informasi yang aku bawain di video ini, kalian boleh banget koreksi atau kalian mau nambahin itu di kolom komentar. Nanti kita diskusi bareng. Kalau kalian belum subscribe, boleh dong di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan juga boleh share ke teman-teman kamu yang harus tahu video aku sekarang. Dan kasih tahu aku dong selanjutnya kita bahas apa lagi ya. Coba boleh komen di bawah. Terima kasih sudah nonton videoku. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.